Kalian masih ingat dengan motivator lintas benua yang satu ini? Hah? Yang jadi mentornya si Rismon, mentornya si Tifa, dan mentornya Resuryo. Baru-baru ini menciptakan lagu dia. Ada gazah. Ini lagunya. Ada zemut. Itu zemut masuk kuping gazah. Itu gazah jadi kalang Luar biasa kan? kabut. Mantap. Ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Gazah, ada zemut, Tarik Mbah Amin, tarik Mbah Amin. masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Terbawa suasana aku, Bah. Betul. Tiba-tiba bisa ngebeat dia. Ada pula musik tortornya. Gak terbawa suasana, Wak, iya kan? Jago bahama ini ya. Ada zemut, ada gazah, ada zemut masuk lubang gazah. Untung nggak pakai huruf B. Sempat kalau pakai huruf B, wah, penistaan kebudayaan itu. Aduh, mau bahas apa kita, Pung? Kalian masih ingat proyek IKN yang dikatakan Mbah Amin mangkrak. Jadi kita mau bahas IKN yang ada di Kalimantan Timur. Sebentar dulu, Pung. Nggak salah kostum kau. Kau bahas IKN Kalimantan Timur yang kau pakai ulus. Backgroundmu pun juga pakai apa namanya udang Bali, ya. Inilah yang dinamakan keberagaman budaya. Jangan pakai belangkon terus, kena marah aku sama bapakku nanti. Pernah aku biar tahu kalian cerita sedikit, ya kan. Jalan-jalan aku di Samosir biar tahu kalian, ya. Jalan-jalan aku di sentra penjualan cindera mata, ya kan? Ditegur aku sama salah seorang di situ penjual. Opung Parmela, beli dulu apa ku ini katanya kan, membilang topi ini kan. Enggak, udah ada ini. Kau cuman belangkon aja kau pakai, enggak pernah kau pakai topi ada Batak. Aku kan sudah berniat, sudah bertekad tidak akan pakai tutup kepala yang ku beli sendiri. Kan begitu, ya kan? Ya artinya kalau dikirim belangkon ku pakai. Kalau dikirim udang Bali dipakai. Kan begitu, ya kan? Nah, kalau nggak salah udang Baliku ada sekitar 12. Belangkonku ada 13. Dari Melayu ada. Dari Padang ada. Yang lucunya sampai sekarang, biar tahu kalian, ya, yang ngasih topi Batak nggak ada. Nah, itu Pung ada, Pung. Ini terpaksa karena apa? Kekubilik kemarin waktu aku mau ke IKN. Kayaknya kurang sayang orang Batak sama aku, Bah. Terpaksa aku harus beli. Jadi ini satu-satunya tutup kepala yang Opung Parmela beli. Karena kemarin mau upacara di DKN, ya kan, pakai etnis Batak. Tahu kayak gitu kemarin, ku beli tutup kepala Batak yang di Samosir itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi apa bahasan kita tentang IKN? Jadi beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa menteri dari negara Malaysia berkunjung ke IKN dan berencana akan berinvestasi di IKN. Ya, jadi ini membuktikan kepada Bapak Amin Rais ternyata IKN tidak mangkrak. Dan ingat, tamu-tamu ini datangnya dari pintu depan Bapak, bukan dari pintu belakang. Nggak kayak Pak Amin Rais kemarin, ya kan, datang dari pintu belakang.
Udah jelas-jelas pintu belakang belum dibikin. Ada gundukan tanah, ada beberapa pohon yang tumbang, ada semak-semak. Dari situ dia lewat. Dari pintu depan, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, datang ke IKN jangan cuma waktu pengerjaan masih 1%. Datang ke IKN kayak Opung Parbella dong, ya, dan juga YouTuber Nusantara. Datang ke IKN waktu pengerjaannya sudah 85%. Ini kok sorot pengerjaan 1%. Perasaan presiden kau. Belum apa-apa udah datang kok inspeksi. Mengatakanlah bahwasanya IKN akan merusak tanaman-tanaman, merusak hutan. IKN akan menjadi proyek mangkrak, krak. Ini buktinya Menteri Perhubungan, ya, negara Malaysia akan berencana investasi dalam bentuk apa? Mereka akan menyediakan layanan transportasi udara yang bernama Air Borneo. Mereka akan investasi itu. Makanya akan ada peralihan status dari, ya, Bandara Internasional IKN menjadi Bandara Komersil IKN. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang bisa datang berkunjung langsung ke IKN, tidak melalui Balikpapan lagi. Ya, karena sudah berubah statusnya menjadi bandara komersil. Ingat itu Pak Amin Rais, ya. Kalau datang ke IKN langsung naik pesawat, ya. Ya, jangan coba-coba jalan kaki apalagi naik sepeda. Kami akan tetap melupakan janjimu kalau Presiden Bapak Joko Widodo memang jadi pemerintah, maka kau akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Kami akan lupakan janjimu itu. Tenang kau. Yang penting kau bisa naik pesawat. IKN udah cantik Pak Amin. Datang dulu kau. Aduh, ya. Ternyata selain mereka akan investasi, ya, pesawat, ya, pengadaan jasa layanan udara, mereka akan berencana, ya, membangun railway atau kereta api mulai yang menghubungkan 3 negara, mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia. Emang bisa, Pung? Bukannya negara itu terpisah, makanya rajin-rajin buka peta. Bukan Malaysia yang di sebelahnya Pulau Sumatera, bukan, yang di atas itu, yang Sarawak, ya, yang di atasnya Pulau Kalimantan. Ya kan, Brunei Darussalam kan juga di ujungnya Kalimantan itu. Sama kok kayak Mbak Amin, kau nggak pernah kau buka peta. Nah ternyata ya, mulai dari tahun 2021 kemarin, ya, Bapak Joko Widodo ini pun juga sudah, ya, menjalin kerjasama dengan Malaysia. Pihak Malaysia, negara Malaysia, ternyata sangat menginginkan untuk berinvestasi di IKN. Saya memohon supaya usahawan Malaysia ataupun bisnes ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat sama di dalam pembangunan di Kalimantan. Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Bogor pada Rabu 10 November 2021. Pertemuan itu membahas sejumlah isu, salah satunya yakni rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut, Perdana Menteri Ismail meminta agar pengusaha-pengusaha Malaysia dilibatkan dalam pembangunan ibu kota Indonesia yang baru. Dan saya memohon kepada Bapak Presiden, oleh kerana Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersempadan dengan Malaysia, iaitu Sabah dan Sarawak. Saya memohon supaya usahawan Malaysia ataupun bisnes ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat sama di dalam pembangunan di Kalimantan.
Ismail menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang tepat. Malaysia sendiri pernah memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Oleh karena itu, Malaysia menyatakan siap berbagi pengalaman dan terlibat soal rencana pembangunan ibu kota negara baru di Indonesia. Luar biasa ya. Ternyata banyak negara. Ini aku ambil contoh Malaysia saja karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu ya dalam minggu-minggu ini ya negara Malaysia ya dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan Malaysia ingin berinvestasi. Artinya ada keseriusan. Dari 2021 mereka yang mohon loh. Mereka yang memohon ya supaya mereka bisa berinvestasi di Indonesia, di IKN. Dengar itu, amin. Kerjamu cuma menciptakan lagu aja kau. Kemarin menghasut, menghina, memfitnah, sekarang bikin lagu. Ada zemut, ada Gaza masuk lubang zemut. Ya, itu dia. Dan juga ya bisa dikatakan IKN ini memang sekarang dalam tahap serius menyelesaikan. Ya, kemarin ada hoax ya disebarkan oleh para pembenci, para keledai mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo tidak akan pernah melanjutkan IKN. Goblok. Sudah berapa besar anggaran negara ya untuk membangun IKN mau diberhentikan? Itu pernyataan goblok. Siapa lagi kalau bukan kaum keledai? Anak onta, anak abah, ternak dajal. Aku benci kali kalau udah komentar orang yang betul. Aduh. Kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga, terutama di Sabah dan Sarawak, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Ini adalah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang baru menggantikan Perdana Menteri yang sebelumnya yang tadi kutampilkan. Nah, beliau datang beberapa waktu yang lalu ya, ketika Bapak Presiden Prabowo yang memerintah. Ingat ya, Bapak Presiden Prabowo. Ini semakin menambah keseriusan daripada negara Malaysia ya, ingin bekerja sama dengan Indonesia di dalam berinvestasi untuk IKN. Mereka sadar bahwasannya IKN itu menjadi kota yang maju. Ini kota masa depan. Makanya orang kayak Rocky Gerung, Amin Rais, Anies Baswedan, dan lain sebagainya, itu orang-orang yang nggak punya masa depan. Makanya mereka nggak bisa menangkap ya apa yang ada di isi kepala Bapak Joko Widodo. Karena apa? Mereka nggak punya masa depan. Nggak tahu entah kenapa banyak kali mahasiswa yang mendengarkannya ini. Padahal sebetulnya ya hasutan-hasutannya ini betul-betul menjerumuskan. Nggak ngerti aku. Aduh. Senin 9 Januari 2023, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Anwar bersama Presiden Joko Widodo menyaksikan sejumlah penandatanganan Letter of Intent oleh pihak swasta Malaysia. Penandatanganan 11 LOI ini menjadi sinyal bahwa Malaysia ingin ikut terlibat dalam pembangunan IKN. Beberapa kesepakatan diantaranya bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar juga membuat sejumlah kesepakatan. Pertama, terkait kesepakatan untuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Kedua, kesepakatan terkait perbatasan darat, Sebatik dan Sinapat Sesai, serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Ketiga, kesepakatan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan pasar kelapa sawit. Ada 9 Memorandum of Understanding MOU senilai total 5.905 triliun rupiah yang juga ditandatangani. MOU ini merupakan hasil dari ketertarikan perusahaan listrik negara Malaysia yang tertarik mencoba terlibat di sektor energi termasuk untuk energi baru terbarukan. Ini dia, di tahun 2023, waktu Bapak Joko Widodo masih jadi presiden, mereka sudah tanda tangan MOU. Mana yang kau bilang Rocky Gerung?
Indonesia IKN dijual ke Cina nggak laku, jual ke Mesir nggak laku, jual ke Amerika nggak laku. Muncungmu itu. Ngomong kok nggak berdasarkan fakta kok kalah apa? Lapet. Sama aja kok kayak si Roy Suryo kau. Sama-sama imponya. Itu pun impo. Ya, info beda sama impo. Aku mau bilang info tadi, cuman tersebut impo. Ya kan? Sama-sama impoten. Kasar kali kau, Pung. Kasar kali kau bilang si Roky Gerung impoten. Sama Roy Suryo impoten. Sekarang begini. Impoten dalam hal apa? Di dalam hal pemikiran. Aku nggak bilang yang lain-lain. Roky Gerung tidak bisa mencerna, tidak mampu. Im artinya tidak, poten artinya potensi. Tidak mampu. Artinya tidak mampu mencerna, ya, apa yang menjadi proyeksi Bapak Joko Widodo ke depan. Itu dia. Roy Suryo impoten dalam hal ini. Dia tidak bisa mencerna, dia tidak bisa meneliti, dia tidak bisa membuat analisa yang lurus bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu asli. Nggak mampu dia melihat keaslian ijazah Bapak Joko Widodo. Artinya apa? Tidak, ya, poten, kemampuan. Tidak memiliki kemampuan. Artinya apa? Roy Suryo impoten. Jadi jangan kalian asumsikan ke yang lain-lain. Kalau kalian menerjemahkannya ke yang lain-lain, itu tanggung jawab kalian sama yang di atas. Jangan sangkut pautkan. Jadi ya kita berbicara tentang konteks Indonesia Malaysia lah dulu ya. Jadi bisa dikatakan ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah kerjasama yang baik. Karena begini ya, seringkali menjadi bahasan mereka bahwasanya ya Indonesia ini sudah lebih maju daripada Malaysia. Nanti aku akan tunjukkan sama kalian ya pernyataan-pernyataan mereka ya. Kita mau bahas dulu tentang kemajuan-kemajuan ini. Jangan bahas Roy Suryo terus. Bosan kita. Iya kan? Dikit-dikit Roy Suryo, dikit-dikit Roy Suryo. Bukannya kau yang bilang pun. Nah, kemarin waktu kunjungan ya dari Mas Gibran ke Kalimantan ya di hadapan pasukan merah, pasukan saudara-saudara kita dari suku Dayak, beliau menyebutkan bahwasanya Bapak Presiden tidak akan pernah memberhentikan proyek ini. Kita lihat. Sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris. Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai kekuatan fiskal yang ada. Itulah kenapa ada IKN. Saya yakin Bapak Ibu semua, warga Dayak, pasukan merah semuanya mendukung pembangunan IKN. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoax. Katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Amin Rais itu punya kerja, Mas. Amin Rais itu paling rajin, Mas, bikin video betul. Amin Rais orangnya, nggak ada yang lain. Ada semut, ada Gaza masuk lubang semut. Nggak ada yang lain, Bang. Itu yang paling getol itu. Ya, jadi beliau menyampaikan apa yang dipesankan Bapak Prabowo, ya bahwasanya IKN tidak akan pernah mangkrak, investasi mengalir deras. Perusahaan lain tertarik untuk IKN, tertarik untuk investasi. Makanya aku bilang, ya maaf, bukannya sombong. Kalau belum pernah ke IKN, jangan pernah komentar miring. Apalagi anak-anak onta.
Belajar naik pesawat. Menabung kalian, menabung, cari duit banyak-banyak biar beli tiket pesawat, biar pergi kalian ke sana. Ini asih aja kencing onta kalian minumi. Goblok. Sebentar Pung, siapa anak onta? Aku nggak mau sebutkan nama. Ya, kalau ku bilang ya, orang-orang yang memang tidak ingin Indonesia maju, yang tidak punya masa depan, apa? Ya anak-anak onta. Karena apa? Mereka berpikir bahwasanya onta adalah alat transportasi ya yang masih tepat, masih proper untuk dipakai pada zaman ini. Udah jelas-jelas di Indonesia gak ada padang pasir, mau pakai onta. Artinya punya pikiran kolot. Aduh, ternak dajjal. Ya kan begitu ya. Jadi memang betul-betul manusia-manusia laknat orang ini semua ya. Laknat ku bilang, karena apa? Membunuh mimpi dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Kami nggak percaya kalau Gibran yang ngomong. Kami percaya kalau Prabowo yang ngomong. Dengarkan ini. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus. Tenang Bapak, kami akan bantu Bapak dengan memilih Bapak beserta dengan Mas Gibran untuk periode selanjutnya. Tenang Pak, kita kawal terus IKN Pak. Karena yakin aku kalau sempat yang lain Pak, bukan Bapak, ya itu bukan orang yang tepat. Tapi kami yakin Bapak Prabowo Gibran 2 periode akan mampu menyelesaikan IKN dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Udah kalian dengarkan ini Bapak Prabowo Presiden kita yang ngomong, ha? Jadi jangan pernah dengarkan hoax dimanapun juga. Kami sudah tanya langsung ke otorita IKN, ya. Kami bertanya kepada mereka, kepada pejabat di sana bagaimana perkembangan IKN. Ternyata Bapak Prabowo menambah anggaran. Jadi jangan kalian itu terhasut ya, apalagi kayak dibilang si Anies itu, apa dibilangnya? IKN itu pembangunannya lama, kecuali kalau yang bangun itu Bandung Bondowoso. Dengarkan si Anies. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ya. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Taunya cuman ngomong. Kemarin ada lebih tahu kalian ya di kawasan bencana alam ya, rupanya pergi dia ke sana. Dan tahu kalian kerjanya apa? Mendongeng. Udah paling tepat itu. Ya ada anak-anak dikumpulin ya kan, mendongeng dia. Aku jujur aja aku bilang, sedangkan kita orang dewasa nggak ngerti apa yang dia bilang. Ya, seringkali nggak ngerti apa lagi anak-anak. Entah apa-apa di dongengnya nggak tahu kita. Mungkin dia cerita tentang jis. Cerita dia kalau biasanya kalau mendongeng anak-anak kan tentang kancil dan buaya, kan begitu. Tentang kelinci, kan begitu. Tentang si raja hutan, kan begitu. Kalau dia mungkin tugu sepatu. Ya kan, setelah itu monumen bambu. Jadi memang udah pasti itu kerjanya mendongeng. Jangan pernah izinkan Anies Baswedan memerintah. Nggak jadi. Pembangunan di mana-mana mangkrak.
Aduh, manusia nggak punya kualitas. Jangan kau bilang kayak gitu. Dari mana kualitasnya? Jadi menteri dipecat. Dia berhasil pun menjadi apa namanya? Menjadi gubernur. Iya, karena politik identitas. Bukan karena kemampuannya. Kan begitu, ya. Dan tahu enggak kalian, ya? Ternyata apa namanya? Pembangunan IKN ini menjadi berita utama di Malaysia. Ya, menjadi berita utama. Kita saksikan ini. Kerajaan akan menilai semula pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dan mengkaji beberapa langkah strategik bagi memastikan projek ini berjaya sepenuhnya. Menteri Penyelaras Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono berkata semua kementerian sedang membuat penyesuaian bagi mengelakkan pembaziran kos. Selepas menghadiri mesyuarat dengan Presiden Prabowo Subianto, Agus berkata beliau telah mendapat arahan daripada Prabowo untuk menyimak semula reka bentuk dan pelaksanaan. Udah jelas, bukan bahasa Batak itu ya. Dari logatnya kelihatan itu juga bukan bahasa Jawa. Ya, udah jelas ini bahasa Upin Ipin. Ya bahasa Malaysia. Nggak perlu kutunjukkan ya IKN itu dibahas di beberapa negara. Ya cukup satu ini aja contohnya, nanti habis durat. Itu makanya aku bilang ya. Dan juga Malaysia ini bisa dikatakan ya mereka itu menjadi negara yang sangat menghormati ya, karena ternyata ya kita sudah termasuk golongan bangsa yang ditakuti. Dengarkan ini, dengarkan. Bukan laut, udara dan sebagainya. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu ya. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Kambodia, Gojek boleh pergi. Yang pertama tentu saja kemajuan Indonesia. Apabila Indonesia dalam kondisi terbelakang, kondisi memprihatinkan, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik Indonesia, terutama khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian Indonesia yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun akhir-akhir ini di era Presiden Jokowi telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang berbanding dengan Malaysia. Kita tahu mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan COVID-19, hingga hubungan internasional, semua nyaris dilahap Indonesia, yang memberikan pengaruh dan dampak signifikan terhadap hubungan masyarakat kedua negara yang dulu dengan mudah merendahkan dan kini mulai berpikir dua kali dalam memberikan statement negatif. Namun walaupun begitu masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu, sementara Malaysia masih membanggakan kota Kuala Lumpurnya yang menjadi satu-satunya wajah kemajuan di Malaysia. Indonesia secara mengejutkan banyak membangun kota-kota baru secara masif termasuk IKN. Yang kedua adalah jiwa nasionalisme yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia bersatu dan kompak kalau ada ancaman, klaim dari negara luar, khususnya Malaysia. Apalagi Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut, membuat rakyat secara serentak membela budayanya. Namun terkadang kita juga berpikir bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan rakyat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa. Tentu itu bisa menjadi ancaman yang menakutkan bagi Malaysia. Dan terbukti sekarang apabila ada gugatan Indonesia kepada Malaysia, pemerintah Malaysia akan cepat merespon dan menanggapi hal tersebut. Dan itu semua tidak lepas dari peran masyarakat dalam membela bangsanya yang selalu militan dalam bertindak. Apa yang melihat di Indonesia? Kadang-kadang orang hanya
teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Dudukan luar biasa. Luar biasa. Beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh penting Malaysia mengatakan bahwasanya di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo, Indonesia semakin ditakuti. Ya, manusia-manusia Indonesia itu adalah manusia-manusia merdeka. Ya, bukan kayak Said Didu. Ditulis di sininya manusia merdeka karena masih merasa masih terjajah. Said Didu, apa kabar? Tonton dulu ini. Ya, Amin Rais tonton dulu ini. Rocky Gerung tonton dulu. Semua kalian yang punya semangat pesimisme, tonton dulu ini. Makanya jangan kebodohan itu dipelihara. Ya, sebetulnya bukan kebodohan dipelihara. Memang sengaja untuk membodohkan diri sendiri. Membodohkan diri sendiri. Bayangkan kalau bahasa kami, ya, besar bodoh, tahu waktu kecil, nggak kupelihara, ini kan begitu. Kecil dibiarkan hidup, besarnya bodoh. Tahu kayak gitu, digugurkan ini mulai dari dalam kandungan. Kan begitu. Ada itu, ya kan, nggak perlu kusebutkan nama, babi titik, ya kan, yang udah agak tua, giginya udah ompong, paling suka teriak-teriak Joko Widodo, Joko Widodo, Joko Widodo. Siapa kau? Joko Widodo. Kami aja manggil Bapak Joko Widodo. Malaysia, ya, satu negara takut sama Bapak Joko Widodo. Nah, kau mau merendahkan Joko Widodo, kalah apa? Lapis samamu telor. Emosi awang lihat orang-orang ini, manusia-manusia laknat. Gak punya otak. Benci kali kita kayak gitu kan? Kebanyakan minum kencing onta sih. Gak berdosa kalau bilang kayak gitu. Gak sebut nama. Gak sebut nama. Ya, coba bayangkan kalian betapa bangganya kita sebagai bangsa yang disegani. Ya, masalah pertahanan kita pun juga dikatakan, ya, itu di kita itu urutan nomor 1 di Asia Tenggara. Ini satu kebanggaan. Waktu zaman SBY masih ingat aku, Malaysia masih suka mereka ini mengklaim-klaim batik katanya punya mereka, keroncong punya mereka. Tapi ketika Bapak Joko Widodo memerintah 10 tahun, gak berani mereka bilang batik punya mereka, keroncong punya mereka. Itulah kita, harus kita akui. Bukan karena aku mau membela Bapak Joko Widodo. It's the real, man. The real. Ini kenyataan, ya. Beberapa waktu yang lalu kalian, ya, biar tahu, ya, beberapa perwira tinggi, ya, beberapa perwira itu datang ke IKN. Mereka ingin melihat bagaimana IKN itu dibangun. Mereka ingin melihat kota masa depan bagaimana. Mereka ingin melihat bagaimana sistem pertahanan. Itu dia. Sobat IKN, pernah kepikiran nggak kalau ibu kota negara Nusantara itu ternyata nggak cuma jadi perhatian kita di Indonesia, tapi juga negara tetangga? Nah, kali ini ada kabar seru sob. Pada 20 Agustus 2025 lalu, IKN kedatangan tamu istimewa. Delegasi Malaysian Armed Forces Defense College atau Maktab Pertahanan Angkatan Tentara Malaysia, MPATM. Wah, keren banget ya. Dipimpin langsung oleh Laksamana Pertama Haji Syahriman bin Haji Mahmud, mereka datang dengan rombongan besar, 95 orang loh.
Isinya para perwira senior berpangkat kolonel dan letnan kolonel, jajaran fakultas, hingga perwakilan dari lembaga maritim dan aparatur sipil Malaysia. Bahkan ada juga perwakilan dari 5 negara lainnya. Mantap! Kunjungan ini bukan sekedar kunjungan biasa, Sob. Delegasi MPATM memang menjadikan IKN sebagai salah satu bagian penting dari proses pembelajaran mereka. Tujuannya jelas, memahami strategi pertahanan, keamanan, sekaligus melihat langsung dinamika pembangunan kota masa depan Indonesia. Jadi, IKN ini seperti ruang kelas besar yang hidup, tempat mereka bisa belajar sekaligus berdiskusi. Ya, bukan hanya di bidang itu. Pernah juga Malaysia ya itu datang ke Indonesia menjumpai Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Mereka kepingin tahu bagaimana teknologi Indonesia di dalam melipat gandakan hasil pertanian sehingga Indonesia mampu untuk mengekspor hasil pertanian. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar. Bagi penduduk yang begitu ramai, Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu, kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab yaitu Malaysia dan Indonesia. Kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari dan pihak kami khasnya MARDI yaitu satu badan penyelidikan Malaysia akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat tukar-tukar terutama sekali menambah bersama hal teknologi dan pemodenan. Tadi menarik menanyakan apa bisa kami impor beras dari Indonesia. Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Kita nggak dipandang remeh lagi, bos. Kita nggak dipandang hina lagi sama Malaysia. Kalau kemarin kita zaman SBY ya dihina kita, ya kan? Diam aja. Keroncong punya mereka, diam aja. Batik Kanyal punya mereka, diam aja. Gak selamanya jenderal itu lebih berani daripada orang sipil. Gak selamanya yang badannya lebih besar lebih gagah daripada yang badannya kurus. Karena apa? Keberanian mental ya itu berbicara nyali bukan badan. Kena lagi kok kan? Kena. Kok ngomongin jenderal yang mana, Bung? Bukan yang sekarang. Kalau jenderal yang sekarang top. Itu dia. Ya, jadi itu dulu dari Bung Parbelak ya. Jadi kalian harus bangga ya. Punya pemimpin yang luar biasa dan kalian harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jangan kayak Amin Rais ya. Taunya cuman ada zemut, ada Gaza masuk lubang zemut. Nah, jangan cuman kayak gitu aja taunya kalian. Oke, itu dulu dari Bung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara.
tutup lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks, kami YouTuber cinta Indonesia.